wabarakatuh. Nama saya Elisna Tiara, NPM 18145400026. Di sini saya akan membacakan jawaban saya dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kelas 6 semester 1, Ketunaan Tunagrahita, tema tanah, subtema jenis tanah. Yang pertama, yang A, kompetensi inti. Ya, di dalamnya terdapat yang pertama, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati seperti mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang kedua, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa seperti lisan, tulis, isyarat, yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakannya mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakannya mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang B, kompetensi dasar. Pembelajaran PPKN 1.4 menerima dengan tulus manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Indikatornya yang pertama, mengucapkan rasa syukur adanya keberagaman. Yang kedua, menunjukkan rasa syukur atas adanya keberagaman. Pembelajaran PPKN 2.4 bersikap teguh atas manfaat persatuan dan kesatuan dengan rasa tanggung jawab. Indikatornya yang pertama, menunjukkan sikap menghargai sesama. Yang kedua, membuktikan sikap menghormati sesama. Pembelajaran PPKN 3.4 memahami dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikatornya yang pertama, menyebutkan arti pentingnya sikap saling menghormati dalam berteman. Yang kedua, mencontoh arti pentingnya sikap saling menghormati dalam berteman. Pembelajaran PPKN 4.4 mencerminkan dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikatornya itu yang pertama, menyebutkan cara menyelesaikan permasalahan dalam suatu permainan. Kedua, menjelaskan cara penyelesaian permasalahan permainan. Selanjutnya pembelajaran bahasa Indonesia 3.2 mengenal teks cerita narasi sederhana tentang kenampakan alam dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis, yang dibantu dalam kosakata bahasa daerah. Indikatornya yang pertama, membaca teks narasi. Maksudnya itu membaca teks bacaan. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis tanah sesuai dengan teks bacaan. Yang ketiga, menulis kembali teks bacaan. Pembelajaran bahasa Indonesia 4.2 menyajikan teks cerita narasi sederhana tentang kenampakan alam dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis, yang dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Indikatornya yang pertama, menunjukkan jenis-jenis tanah sesuai dengan gambar. Yang kedua, menceritakan kembali teks cerita narasi dengan bahasa sederhana. Pembelajaran SBDP 3.1 mengenal gambar alam benda. Indikatornya yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis benda sesuai dengan teks bacaan. Yang kedua, menyebutkan tentang jenis-jenis benda sesuai gambar. Pembelajaran SBDP 4.1 menggambar alam benda. Indikator yang pertama ada menunjukkan gambar tentang jenis-jenis tanah. Yang kedua, menggambar jenis tanah. C, materi. PPKN materinya rasa syukur. Bahasa Indonesia materinya teks cerita narasi. Yang SBDP dan SPDP materinya gambar dalam alam benda. Yang D, yaitu penilaian. Penilaian pertama ini ranah kognitif, tingkat kompetensi pengetahuan, hasil belajar melalui kegiatan mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan tentang tanah. Tingkat kompetensi pemahaman melalui kegiatan ayo berdiskusi, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tanah. Tingkat kompetensi penerapan, hasil belajar yang pertama, siswa mampu membedakan berbagai jenis tanah yang ada di gambar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan serta menjelaskan berbagai jenis tanah yang ada di gambar. Tingkat kompetensi analisis, hasil belajar siswa melalui kegiatan mengamati gambar benda sekitar, siswa mampu membedakan jenis benda padat atau cair yang ada di gambar yang satu dengan yang lainnya. Tingkat kompetensi sintetis, hasil belajar siswa mampu menciptakan pola mengenai
benda sekitar. Tingkat kompetensi evaluasi hasil belajarnya, siswa mampu menyimpulkan materi yang dipelajari dengan mengamati dan mengidentifikasi kegiatan berdiskusi untuk mengenal tentang tanah dan jenis tanah. Penilaian kognitif ini penilaian tertulis, tes tertulis. Jadi, guru membuat 5 soal seperti yang pertama, tanah evaluasi termasuk jenis tanah. Yang kedua, humas termasuk jenis tanah. Yang ketiga, ciri-ciri tanah subur adalah. 4, kursi termasuk benda. Yang kelima, meja termasuk benda. Pedoman penskoran, skor maksimal 5, nilai maksimal 100. Nilai siswa sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal lalu dikali 100. Selanjutnya itu ada ranah efektif. Tingkat kompetensi pengenalan hasil belajar dengan membaca teks diskusi untuk mengenal jenis tanah. Siswa meniru cara mengenal tanah. Tingkat kompetensi pemberian respon hasil belajar setelah mengamati teks dan gambar, siswa mampu mempraktekkannya secara langsung. Tingkat kompetensi penghargaan terhadap nilai hasil belajar setelah melakukan diskusi cara mengenal tanah, siswa mampu mengimplementasikan dari kegiatan sehari-harinya nanti. Tingkat kompetensi pengorganisasian hasil belajar setelah melakukan diskusi yang baik cara mengenal tanah, siswa menjadi tahu cara tersebut sangat efektif. Tingkat kompetensi pengalaman hasil belajar setelah mendapat stimulus dari guru mengenai diskusi cara mengenal tanah, siswa dapat membedakan jenis-jenis tanah yang ada di sekitarnya. Selanjutnya itu penilaian sikap. Dan ranah efektif ini penilaiannya melakukan penilaian sikap. Seperti guru membuat beberapa kolom untuk mengetahui perubahan tingkah laku. Yang pertama itu percaya diri, disiplin, dengan tanggung jawab. Di sini terdapat SB singkatan dari sangat baik, B singkatan dari baik, C singkatan dari cukup, K singkatan dari kurang. Jadi di sini guru bisa menceklis salah satu dari kolom tersebut jika anak tersebut mempunyai salah satu keterangan perubahan tingkah laku. Selanjutnya itu ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini tingkat kompetensi meniru hasil belajarnya setelah siswa mengamati dan mengidentifikasi gambar. Siswa mampu menghitung jumlah gambar dengan deskripsi angka sesuai yang dicontohkan di buku. Tingkat kompetensi kecepatan gerak hasil belajarnya, siswa mampu menebalkan tulisan tebal dengan waktu yang tidak lama. Tingkat kompetensi artikulasi hasil belajarnya menunjukkan gerak, kecepatan yang tepat, sifatnya selaras, stabil, dan seimbang. Tingkat kompetensi naturalisasi hasil belajarnya gerakan spontan, otomatis, tanpa berpikir melalui urutan. Ranah psikomotorik ini penilaiannya penilaian keterampilan. Yang pertama itu rubrik. Jadi di sini guru membuat rubrik kegiatan bercerita dengan data nama siswa, kelas atau semester, tema atau subtema, waktu penilaian. Lalu guru membuat beberapa kolom yang di dalamnya terdapat nomor, lepas itu kriteria dengan bobot. Yang pertama itu kriteria keruntutan cerita berbobot, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berbobot, isi cerita sesuai tema berbobot, pemberian inspirasi pada orang lain berbobot. Selanjutnya itu ada rubrik kegiatan menggambar. Data-datanya seperti nama siswa,
nama siswa, kelas atau semester, tema atau subtema, waktu penilaian. Dan juga di sini guru membuat beberapa kolom yang dalamnya terdapat nomor, kriteria, baik sekali dengan nilai 4, baik dengan nilai 3, cukup baik dengan nilai 2, perlu bimbingan dengan nilai 1. Jadi kriteria yang ada di kolom tersebut yang pertama ada melengkapi gambar, kedua menebalkan gambar, dan yang terakhir itu mewarnai gambar. Sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.